IGD pelayanan COVID dan trauma center. Nah, perencanaan ini sebenarnya sudah lama dalam rangka kita menyongsong MotoGP. Jadi gedung ini rencananya 7 lantai. Nama gedungnya Trauma Center. Di lantai paling atas itu ada helipad sesuai dengan standar yang diminta oleh MotoGP. Nah, di dalam perjalanannya ketika COVID terjadi, dari analisa para dokter rumah sakit umum maupun dari UNRAM, bahwa prediksinya pada bulan Juli atau Agustus pasien COVID kita ini akan membludak dan tidak mungkin akan tertampung. Dan kenyataannya ya, sekarang ini ratusan tempat tidur yang seharusnya untuk pasien umum itu dialihkan untuk menangani COVID. Nah, sehingga dengan berfungsinya gedung ini, walaupun hanya 2 lantai, paling tidak dia sudah bisa mengembalikan 70% kamar rumah sakit umum ini ke fungsi semula sebagai pelayanan untuk pasien non-COVID. Nah, di gedung ini karena kita juga terbatas anggaran, kita hanya membangun 2 lantai, lantai dasar dan lantai 1 di atas. Nah, ini kapasitas berapa nih Pak? Kapasitasnya 70 pasien, 70 orang. Tetapi ini standarnya sudah standar internasional. Ruangannya sudah bertekanan negatif, segala macam, sehingga ini sudah menjadi sangat layak menjadi tempat perawatan untuk pasien COVID. Nah, nanti ketika COVID sudah selesai, dia akan kembali berfungsi sebagai gedung trauma center dalam rangka melayani pasien di NTB, termasuk include mengakomodir pelayanan untuk MotoGP. Jadi standar bangunan maupun secara alkes dan pelayanannya itu sudah memenuhi kaidah pelayanan untuk rumah sakit yang memadai sebagai trauma center dan pelayanan untuk MotoGP. Estimasi kebutuhan anggarannya Pak sekian dan tahun ini berapa? Tahun ini kita anggarkan untuk ini 78 miliar. 78 miliar itu 50 miliar untuk gedungnya, sedangkan sisanya untuk alkes dan biaya pengawasan. Jadi total gedung ini 6 lantai itu butuhnya hampir 200 miliar. Tetapi kita hanya membangun dua lantai dulu, tetapi pondasinya pondasi untuk 7 lantai. Tinggal nanti dilanjutkan lagi pada tahun anggaran yang akan datang. Jadi totalnya ini 78 M. Nah, dari realokasi dan refocusing anggaran APBD kemarin. Target depan akan dilanjutkan Pak? Insya Allah 17 Agustus. 17 Agustus ini makanya Bu Wagub datang ini mau memastikan. Jadi ini sudah Pak, sudah berapa persen ini? 80%. 80, sudah 80. Tinggal finishing saja. Jadi kita berharap selesai hari kemerdekaan bisa dioperasionalkan. Target tuntasnya keseluruhan bulan ini atau awal Agustus? 17 Agustus ini 2 lantai ini selesai. Sudah selesai. Sudah siap dipakai ya? Sudah siap dipakai. Kita berharap karena memang persyaratan kita membangun ini harus dimaksimalkan supaya bisa segera dimanfaatkan untuk COVID. Nah, alhamdulillah sekarang kan teman-teman mengikuti kan. Iya. Kesulitan kita kamar-kamar ini. Sampai harus nyewa hotel, nyewa di luar. Nah, dengan adanya ini, alhamdulillah. Di sini khusus pasien COVID, penyakit berat ya? di sini khusus berat. untuk COVID. Oh, COVID. Ya, PDP nanti diobservasi dulu di lantai dasar. Kalau setelah 6 jam baru dia dirawat di atas. Kapasitasnya ini 70 pasien. Di lantai 1 37, di lantai 2 ya sekitar 33. Nah, selain itu juga biaya itu selain alkes, kemarin juga melakukan pelatihan kepada tenaga-tenaga kesehatan yang ada di sini. Jadi khusus juga tenaga kesehatannya? Iya, khusus dilatih, sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit.